Cowok ini rela menato organ intimnya demi meratukan pacarnya. Yang namanya kalau udah jatuh cinta, apalagi udah bucin, orang kehilangan akal sehatnya. Sama sekali nggak pakai logika. Gara-gara ini justru membuat si laki-laki ini akhirnya terjebak dalam kondisi ketegangan permanen. Ya, teman-teman nggak salah dengar, tolong jangan ketawa karena ini kasus yang serius. Organ intim si cowok ini itu beneran nggak bisa lemas lagi setelah ditato. Ngasih princess treatment ke pacar kalian itu boleh. Meratukan itu boleh banget, tapi tolonglah logikanya tetap dipakai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi di tahun 2011 ada seorang laki-laki, dia bucin luar biasa, kita sebut saja dia inisial A. A ini berasal dari Kermansyah, Iran, dan dia beneran meratukan sang pacar. Pokoknya nih, apapun yang pacarnya mau udah pasti bakal dikasih. Mau perhiasan, mau skincare, mau makeup, segala macam akan diusahain. Istilahnya pinjam uang deh, pokoknya semua demi si pacar. Ya padahal nih, mungkin ya kalau orang tua yang nyuruh si A melakukan sesuatu, A masih ngomel-ngomel. Tapi ya namanya bucin ya teman-teman. Nah, perasaan cinta luar biasa yang super duper membara ini akhirnya membuat A melakukan hal yang di luar nalar. Gak tau gimana dia ngide nih, mau nato nama pacarnya. Enggak di tangan, supaya misalkan setiap kali kerja aku ngeliat tanganku, aku ingat kamu. Enggak juga di dada, yang bilang di dadaku pokoknya ada kamu selalu deket di jantungku. Enggak ya. A juga enggak kepikiran nih buat menato nama pacarnya itu di wajah, biar semua orang tahu nih hatiku punya siapa. Enggak tanggung-tanggung teman-teman, A mengukir nama pacarnya di organ intimnya. Gak tahu ini dari mana, mungkin ya dia itu pengen ngasih kejutan di malam pengantin mereka. Dan bener aja, dia ukir tuh inisial nama pacarnya si M di bagian kepala organ intimnya. Buat cowok-cowok tarik napas tuh dalam-dalam karena setelah ini akan semakin ngilu. Dan buat kalian yang penasaran, oh ya, pasti bakalan sakit luar biasa. Apalagi tatonya nggak dibuat pakai mesin tapi pakai metode manual. Ya, yang buat yang ngilu boleh minum dulu, boleh tenangkan diri dulu ya. Oke, jadi misalkan mau bikin tato permanen, tinta itu harus menembus sampai lapisan kulit dalam yang namanya lapisan dermis. Jarumnya itu sedalam 1-2 mm melalui batas yang namanya dermoepidermal junction, batas antara kulit atas dan kulit dalam. Nah, begitu jarum ditarik keluar dari kulit akan ada ruang kosong yang nanti akan diisi oleh tinta tato tadi. Tintanya terisap masuk dalam jaringan di bawah kulit. Tusukan ini akhirnya akan memicu sistem kekebalan diri kita. Sel yang namanya neutrofil akan mulai nih bersih-bersih sel-sel yang rusak gara-gara tusukan tadi. Nah, ada sel juga namanya makrofag, dia akan memakan partikel tinta tadi. Karena ukuran partikel pigmen tato ini kebesaran dan nggak bisa dicerna sama makrofag, partikel itu terjebak di dalam tubuhnya makrofag. Nah, ketika makrofag ini habis masanya, mereka akan melepas kembali tinta tersebut, yang nanti akan ditelan lagi oleh makrofag baru di sekitarnya. Siklus makan, lepas, dimakan lagi, inilah yang membuat tato manual tetap tinggal di tempatnya sampai bertahun-tahun. Tinta yang mungkin ada di lapisan kulit luar akan melupas seiring dengan sel-sel kulit yang mulai rusak. Dan proses ini sakitnya luar biasa teman-teman kalau dilakukan di organ intim atau organ lain yang persarafannya banyak. Organ intim laki-laki apalagi di bagian ujungnya itu banyak banget pembuluh dan juga sarafnya. Tapi lagi-lagi namanya demi cinta, udah bucin, rela menahan sakit walaupun dia harus teriak-teriak kesakitan di depan si pembuat tato. Oh ya, ketika dia ditato itu dia teriak kesakitan sampai mungkin orang-orang pada ngedenger nih, pada heran, ini kenapa kok tumben-tumbenan dari studio tatonya itu ada seorang teriak-teriak sebegitunya. Tapi intinya setelah selesai A merasa puas, walaupun ya tadi dia harus menahan sakit karena saat ditato pasti akan ada proses peradangan, dan saking parahnya proses peradangan ini sebelum menuju kesembuhan, A itu sampai nggak bisa
luar biasa, semuanya ditahan. Bahkan teman-teman jangankan waktu dia membuang air kecil aja, harus tarik napas dalam-dalam menahan sakit. Bahkan dia mungkin sampai ngegigit bajunya sendiri supaya dia nggak teriak-teriak selama di kamar mandi. Nah, pelan-pelan nih lukanya mengering dan sepertinya udah mulai sembuh. Tapi ketika dia tidur malam, muncullah nih masalah baru yang benar-benar di luar dugaan. Sadar, kok ada ketegangan nggak normal di organ intimnya ya? Jadi normalnya buat laki-laki ada ketegangan di organ intim saat tidur itu normal, teman-teman. Oke, saya jelaskan ya cara medisnya. Ketegangan pada organ intim itu berhubungan dengan fase tidur kita. Waktu kita terbangun, otak akan memproduksi hormon yang namanya norepinefrin. Norepinefrin ini menjaga pembuluh di organ intim supaya tetap mengecil. Ketika kita masuk fase lelap, norepinefrin otomatis akan menurun. Pembuluh melebar, terjadilah nih ketegangan di organ intim. Ini natural ya teman-teman. Nah, selain itu nih, kadar hormon testosteron pada laki-laki akan mencapai puncak sekitar jam 4 sampai 8 pagi lah kira-kira. Faktor lain seperti kandung kemih yang penuh bisa juga menekan saraf di tulang ekor sehingga memicu refleks spinal yang membuat organ intim laki-laki akhirnya menegang. Nah, tapi yang dialami oleh A ini sama sekali nggak normal karena organ intimnya berada dalam fase setengah kaku dan ini konstan sepanjang siang dan malam nggak bisa lemes sama sekali. Panik, dia nggak tahu mesti ngapain. Awalnya ya udah pastilah dia merasa malu pergi ke dokter. Kebayang nggak sih harus datang ke dokter? Dia bilang, dokter mohon maaf, ini organ intim saya itu nggak bisa lemes. Gara-garanya apa? Saya menato organ intim saya. Tapi ya kebingungan juga dia mau ngomong sama siapa nih. Kalau sama keluarga udah pasti kok nggak dimarahin orang tua, dia akan ditertawakan oleh saudara-saudara dan juga teman-temannya. Tapi ya udahlah, akhirnya daripada bertambah parah, A pun pasrah. Dia datang ke klinik, dia ngomong ke dokter. Nah, awalnya nih di depan dokter, A berusaha nutup-nutupin. Dia berbohong demi menutupi rasa malunya. Dia ngomong ke dokter, kok tato ini itu sebenarnya udah buat selama bertahun-tahun yang lalu. Tapi yang namanya mata tenaga medis itu tajam, gak bisa dikelabui oleh kepalsuan cerita. Dokter dengerin lah kebohongannya si A, kemudian ngomong pelan-pelan. Bapak, saya minta Bapak jujur ya, kapan Bapak membuat tato ini? Karena kalau Bapak gak jujur nantinya, penanganannya itu bisa gak tepat loh, dan bisa aja nanti organ intim Bapak tuh rusak permanen. Nah, ngedengar peringatan dari dokter ini teman-teman, apalagi berhubungan sama masa depannya, akan berencana mau nikah sama pacarnya. Pelan-pelan A pun mulai jujur dia cerita, iya dokter, saya tuh baru aja ngebuat tato di organ intim saya. Dokter pun langsung sadar mereka ini sedang berhadapan dengan sebuah anomali medis yang lumayan langka. Dari pemeriksaan lab itu kemudian mengungkap apa yang kemudian tersembunyi di balik aliran cairan tubuhnya A. Nah, waktu tim medis dia melakukan aspirasi atau penyedotan cairan tubuh itu langsung dari rongga organ intimnya A. Cairan yang keluar itu warnanya merah terang. Nah, secara forensik, cairan dalam rongga yang normal itu seharusnya warnanya gelap gara-gara kekurangan oksigen. Ini mengarah nih pada satu kelainan yang namanya non-ischemic priapism atau priapismus non-ischemic. Ini adalah kondisi ketegangan organ intim berkepanjangan yang gak menimbulkan rasa nyeri. Terjadi karena adanya cedera atau robekan pada pembuluh arteri. Dokter melanjutkan dengan pemeriksaan USG. Ketika di USG akhirnya kelihatan nih ada sesuatu yang menjelaskan keluhan yang dialami sama A. Nah, waktu di USG kelihatan kalau pembuluhnya A itu kok ada bagian yang menggembung, dan ternyata itu adalah pseudoaneurysm, pelebaran pembuluh yang membuat kantong tepat di bawah area kulit yang dihiasi tato tadi. Nah, yang lebih mengerikan lagi teman-teman, jarum tato manual tadi ternyata udah ngerobek dinding pembuluh arteri cavernosus secara sangat mengerikan. Bayanginnya gini, di organ intimnya A ada yang namanya pembuluh arteri yang besar. Dan itu sama jarum tato tadi. Nah, ketika jarumnya dilepas, terbentuklah kantong gara-gara luka. Kantong ini bisa sewaktu-waktu pecah, dan kalau udah pecah,
Gak tahu deh nasibnya gimana. Jadi awalnya jarum tadi itu menciptakan namanya fistula, saluran abnormal yang menghubungkan arteri langsung ke rongga cairan tubuh. Gara-gara saluran inilah cairan bersih bertekanan tinggi dari jantung itu terus membanjiri organ tanpa kendali. Fistula ini membuat aliran arteri terus-menerus mengalir ke jaringan tadi. Jadi inilah yang menyebabkan organ intimnya terus-menerus tegang dan gak bisa lemes. Jadi nih kesimpulannya, masalah tuh nggak sesepele alergi tinta tato, infeksi bakteri, adanya nanah, tapi udah ada kerusakan langsung di pembuluh organ intimnya A. Nah tapi nih, waktu dokter berusaha melakukan pengobatan, masalahnya ternyata tidak sesimpel itu. Jadi pengobatan standar untuk kasus fistula seperti ini adalah namanya super selective embolization. Prosedur ini menggunakan kateter mikro untuk menyumbat saluran abnormal secara mekanis dari dalam pembuluh. Nah masalahnya A tinggal di kota yang fasilitas medisnya itu belum terlalu lengkap. Bahkan tenaga ahli yang mampu melakukan teknik ini itu sangat langka di seluruh Iran. Dan waktu A dikasih tahu ini, dia begitu panik, dia nyesel sampai nangis kejer di depan dokter. Dia bilang, saya nggak tahu dokter harus gimana, saya nyesel. Udah sebegitu bucinnya pacar saya. Kalau sudah begini kan masa depan saya terancam dok. Saya nggak bisa bahagiakan istri saya. Kalau misalkan organ intim saya itu rusak permanen. Akhirnya dokter menghibur, dia bilang bapak sabar ya, kita coba dulu. Kita coba bapak ini saya rujuk ke pusat medis lain yang lebih lengkap. Nah di sana di rumah sakit itu langsung memutuskan oke, kita lakukan tindakan pembedahan darurat aja. Tim dokter di sana akhirnya melakukan tindakan bedah untuk memasangkan jalur pintas atau istilah medisnya itu shunt untuk membuang cairan tubuh yang ada di sana. Nah, sebenarnya teman-teman, operasi semacam ini tuh sangat-sangat nggak disarankan, apalagi kalau berurusan dengan organ intim. Karena operasi ini tuh sebenarnya hanya untuk kasus tuh yang namanya kasus priapismus iskemik, yang mana terjadi penumpukan cairan tubuh yang kotor. Nah ini kan penumpukan cairan tubuh yang bersih. Jadi jalur buatan itu dibuat untuk mengalirkan cairan tubuh keluar tapi nggak menyumbat kebocoran di pembuluh utama. Dan udah bisa ditebak teman-teman, operasinya gagal. Gagal total tanpa hasil sama sekali. Saluran abnormal dalam organ intimnya A tadi tetap terbuka lebar, terus-menerus memompa cairan tubuh nggak terkendali, yang berarti organ intimnya A tetap tegang dan nggak bisa lagi ngelemes. A langsung kena mental habis-habisan, udah kesakitan habis pembedahan, yang menahan melun. Akhirnya dia bilang, udahlah saya nyerah, saya nggak usah dioperasi sama sekali, toh saya nggak merasa kesakitan kok. Dan iya, seumur hidup A memang harus menanggung malu dengan kondisinya di mana organ intimnya itu setengah tegang, begitu terus gak bisa lemes. A ini mesti hati-hati banget tiap kali pakai celana supaya gak menunjukkan kondisi organ intimnya. Dia selalu harus pakai celana yang longgar. Dan A pun mau nggak mau harus menerima kondisi fisiknya dengan pasrah. Tapi ya dokter menyarankan, walaupun begini Pak, tetap rajin konsultasi ke saya. Tetap rajin konsultasi dan akhirnya A masih bisa berkemih dengan normal. Untungnya di situ fungsi organ intimnya katanya itu normal dan nggak terlalu terganggu. Nah teman-teman, ini kasus nyata tercatat di laporan kasus medis. Ya memang sih ya, secara hukum itu nggak ada larangan untuk membuat tato dimanapun termasuk di organ intim. Tapi dari sudut pandang medis, tindakan ini sangat-sangat nggak direkomendasikan. Apalagi nih kalau nggak dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli. Karena pertama, tadi nih udah pasti selama proses jarum ke organ intim, orangnya kan kesakitan luar biasa, bahkan mungkin bisa sampai pingsan. Bahkan nih banyak juga seniman tato yang menolak menato di bagian tubuh tertentu. Salah satunya ya tadi bagian intim, karena resiko infeksi, kerusakan jaringannya itu gede banget. Kalau jarum masuk terlalu dalam, organ bisa mengalami disfungsi organ intim yang bisa saja permanen. Pada kasus lain, bisa juga terjadi yang namanya peroni atau organ intimnya nanti akan bengkok secara abnormal. Kalau dilakukan di dekat lubang hubungan eres ini bisa aja terjadi sumbatan karena jaringan parut.
Ya resikonya sebesar itu. Jadi tolonglah teman-teman pikirkan baik-baik resiko di setiap tindakan, jangan impulsif apalagi cuma gara-gara bucin. Jadi ya udah jelas ya intinya teman-teman, mau cewek mau cowok, tolonglah stop bucin apalagi yang sampai nggak pakai logika, pikiran harus tetap dipakai. Karena percaya deh, kalau pasangan kalian tuh baik, mereka tuh nggak akan minta kalian melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan dan juga kesehatan kalian. Keberanian nih kok didorong obsesi tanpa nalar yang logis, sering banget malah membawa masalah buat diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan ketakutan, kekhawatiran yang paling realistis itu bukan tentang ancaman dari luar, tapi bagaimana keputusan impulsif kita sendiri bisa merusak tubuh kita dari dalam. Ingat ya, kita bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri.